Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaki Ibrahim dengan NPM C0C02303. Perkenalkan, nama saya Anadi Aziza dengan NPM C0C02335. Di sini kami akan membahas tentang masalah cybercrime. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu cybercrime? Apa itu cybercrime, teman-teman? Cybercrime adalah kejahatan atau tindakan yang memanfaatkan teknologi seperti komputer dan jaringan internet untuk melakukan peretasan, pencurian, penipuan, penyebaran virus, dan tindak kriminal lainnya. Menurut Cybercrime atau kejahatan siber adalah tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi seperti komputer dan jaringan internet untuk melakukan peretasan. Kejahatan ini tentu memanfaatkan kecanggihan komputer internet maupun alat yang lain. Meskipun tidak terlihat, bukan berarti kejahatan itu termasuk ringan. Jadi kalau misalnya HP pribadi atau komputer kita diretas, ya, itu hal yang sangat signifikan bagi. betul. Di sini saya akan menunjukkan beberapa data. Menurut data yang dikumpulkan dari Homebreed.com, terdapat 153 juta malware baru pada tahun 2021 dan 93,6% di antaranya mampu merubah kode penyusunnya, sehingga susah untuk digunakan. Itu lebih dari 50% komputer yang sudah terkena peretasan berpeluang untuk terkena peretasan lagi pada tahun yang sama. Nah, banyak HP atau komputer aja sudah pernah teretas. Itu akan lebih mudah diretas karena beberapa kode seperti alamat IP dan lain-lain atau kode-kode mesin itu sudah terlacak. Nah, bagaimana pendapat Aziza untuk tersebut? Menurut saya kalau misalnya HP kita diretas gitu, Ya. mungkin itu bukan masalah yang bisa dianggap sepele karena peretasan itu bisa mencuri data-data yang penting. Saya berharap semoga HP saya tidak pernah diretas oleh orang manapun atau hacker manapun. Nah, sekarang kita akan memberitahu dampak cybercrime. Dampak cybercrime terbesar akibat khususnya peretasan data perusahaan adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Nah, dari penjelasan tersebut, seperti contohnya kemarin ada BSI, Bank BSI itu pernah diretas sama orang luar sampai beberapa nasabah itu cabut pindah ke Bank BCA karena duit yang dipertaruhkan di bank tersebut itu sangat besar, jadi ngeri. Selanjutnya, apabila kepercayaan masyarakat menurun, mereka sudah pasti akan menghapus aplikasi dari handphone mereka. Nah, atau berhenti berlangganan produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Karena yang masyarakat merasakan jika dirinya terancam pasti akan segera mencari pintunya. Berarti cybercrime itu benar-benar berdampak buruk ya bagi kita? Iya, sangat-sangat berdampak buruk. Impactnya sangat buruk dan itu adalah salah satu contoh pemanfaatan yang salah dari segi teknologi. Apakah pelaku cyber itu bisa jadi orang terdekat atau orang-orang atau bisa orang yang berasal dari luar negeri itu meretas Indonesia? Ya, itu sangat memungkinkan. Karena apa? Sekarang internet itu sudah tidak ada batas. Apalagi bagi teman-teman yang menggunakan VPN atau masuki web-web yang ilegal segala macam, itu sangat mudah untuk diretas. Karena begitu kita masuk ke sebuah web, itu web tersebut pasti langsung mendeteksi jenis HP kita apa, IP kita apa, dan lain-lain. Di sini kami akan memberikan contoh-contoh kasus cybercrime yang ada di Indonesia, seperti contohnya yang saya sebutkan tadi, yaitu peretasan data Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, ada pembobolan data oleh hacker Bejorka 2020. Itu Bejorka itu sangat viral kemarin. Pembobolan data oleh Bejorka ini sangat menghebohkan di tahun 2022 karena dianggap meresahkan bagi masyarakat Indonesia. Yang ketiga yang saya ketahui, peretasan channel YouTuber pada tahun 2022 yaitu YouTube Jarang Podin, yang dimana channel YouTube Jarang Podin itu yang bernama di Hongkong Matamu berubah menjadi @hero, yang dimana akun YouTube tersebut melakukan siaran langsung yang membahas tentang cryptocurrency, yaitu membahas tentang cryptocurrency. Merugikan sekali ya untuk Jarang pada tahun tersebut. Dan kasus selanjutnya ada perusakan data Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2021. Ya, selanjutnya kita sudah membahas. Selanjutnya kita akan memberi sedikit tips
and tricks bagaimana mencegah terjadinya cybercrime. Maraknya aktivitas cybercrime yang terjadi selama beberapa tahun terakhir membuat Anda sebagai seorang pebisnis harus waspada. Anda juga perlu mencari tahu cara yang tepat untuk mencegah cybercrime. Salah satu pencegah cara cybercrime adalah dengan menggunakan web app firewall atau WAF. Apa itu app firewall? Sederhananya, web app firewall merupakan fitur keamanan untuk website yang dapat memberikan proteksi terhadap cybercrime jenis dan cybercrime lainnya. Nah teman-teman, tips pribadi yang saya berikan yaitu jangan misalnya ada nomor WhatsApp yang tidak dikenal kemudian mengirim file undangan atau segala macam, itu jangan langsung dibuka. Bisa dikompres dulu ke link yang lain atau dicek dulu di komputer apa itu isinya. Karena penipuan sekarang itu sudah sangat berkembang, apalagi pesan buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang baru megang HP yang masih gaptek, mohon jangan mudah termakan oleh link-link tersebut atau ada nanti link berhadiah segala macam. Itu lebih baik ditanyakan ke yang lebih paham dulu. Dari Aziza gimana? Bagaimana jika seperti orang tua yang gaptek langsung bisa begitu? Bagaimana jika langsung terjadi peretasan? Nah, Apakah ada solusinya? kalau langsung terjadi peretasan, langsung lapor ke hak yang berwajib. Karena apa? Di kantor kepolisian itu sendiri sudah ada yang namanya divisi cybercrime atau yang menangani kasus-kasus tersebut. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, keburu semua data terambil, foto-foto terekspos dan bisa mobile banking di situ atau duit di banknya nanti hilang. Karena ada juga beberapa foto cybercrime seperti kita menyimpan foto di galeri nih, foto-foto aib kita kan. Terus HP kita dihack, foto aib itu terekspos. Nah, si pelaku tersebut akan mengancam kita jika tidak membayar sekian juta atau sekian nominalnya, itu bakal disebar foto dan videonya. Itu salah satu contoh sederhananya. Lanjut gimana? Kan kalau pihak cybercrime sendiri kan itu mesti melacak atau meretas. Bagaimana kalau misalnya polisi itu diretas, bagaimana kita minta pertolongan? Maksudnya tuh kayak akun kita diretas, kita bisa mengadu kepada siapa? Ya, kepada pihak yang berwajib, yaitu ke kantor polisi. Langsung saja datang, membuat laporan tentang keluhan kita, pengaduan bahwa barang elektronik kita sudah diretas. Maka mungkin langsung diproses oleh pihak polisi. Atau saya lupa waktu itu ada salah satu orang di Instagram yang membuka layanan jasa melacak peretasan, seperti akun Instagram yang hilang, terus akun Twitter yang hilang, itu bisa dikembalikan lagi. Bahkan kasus terbaru kemarin ya alargi, dan itu terkena itu peretasan juga, yang akun Instagram profilnya pada hilang. Terus, ada lagi. Teman-teman pada tahu nggak sih apa aja jenis-jenis cybercrime? Di sini ada dia akan memberitahu. Jenis-jenis cybercrime. Yang pertama adalah pencurian data, akses ilegal, hacking dan tracking, hacking, cyber squatting, cyber typo squatting, cyber teroris, cyber espionage atau memata-matai, defacing, malware, pemalsuan data dan konten ilegal. Itu merupakan jenis-jenis cybercrime yang saya ketahui. Nah, teman-teman, itu merupakan jenis-jenis cybercrime-nya. Untuk penjelasannya bisa cari sendiri di Google. Di sini saya akan memberi kesimpulan tentang materi yang sudah kami berdua diskusikan, yaitu bahwa cybercrime itu sangat-sangat berbahaya untuk di tahun-tahun ke depannya, karena makin ke sana makin canggih sebuah teknologi, maka makin rentan juga peretasan itu terjadi. Maka di sini inilah pentingnya kita untuk belajar pelajaran coding. Kenapa? Karena di sini kita bisa belajar bagaimana menangkal hal tersebut, bagaimana mendeteksi hal tersebut, dan jika sudah paham akan hal tersebut, maka kita jangan menjadi pelaku cybercrime. Karena kalau menjadi pelaku cybercrime itu menjadi sebuah pelaku kejahatan yang tidak baik untuk hidup ke depannya. Jika kita mendapatkan penghasilan dari suatu kejahatan, maka hasilnya itu haram atau tidak halal dan tidak boleh kita konsumsi. Mungkin Dan cukup saya sekian. tambahkan bahwa Ditambahkan? cybercrime itu merupakan kejahatan yang sangat berat. Cybercrime itu bukan merupakan kejahatan ringan, berarti kalian juga harus mewaspadai harus memahami bahwa jika terjadi
dilaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi peretasan. Ya, cukup sekian penjelasan dari kami berdua. Maaf jika masih banyak kekurangan atau kata-katanya masih salah. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.